Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gongmania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, kali ini saya mau membahas keluhan teman-teman yang kemarin sempat tanya, yaitu induan posisi anaknya belum disapeh tapi terjadi overbirai. Ya, di induan overbirai, jantan nutuli betinanya atau sebaliknya, padahal posisinya punya anak kecil. Ini biasanya terjadi di bulan-bulan antara Januari sampai April seperti ini. Ini sering terjadi, ya. Seperti yang saya katakan kemarin, bahwa ini adalah memang bulan-bulan aktifnya produksi perkutut kita, ya. Triknya bagaimana? Nah, kita tengok dulu sebelum membahas solusinya. Kita harus tahu alasannya dulu, ya. Alasannya overbirai itu kenapa? Ya, karena pasangan menghajar pasangan itu adalah suatu tindakan yang tidak berperi hewani. Ya, jadi itu adalah bagaimana pasangannya dihajar, ini berarti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Antara lain, satu, birahi memuncak dari salah satu perkutut kita. Ya, jadi ini solusinya paling jitu tempat saya itu jangan dipisah, tetapi kita harus mencabut bulu perkutut yang over birahi tadi. Misalkan betina dan jantan, ini yang ngajar betinanya, yang dicabut bulu harus betinanya. Triknya bagaimana? Trik cabutnya seperti trik perkutut over birahi yang saya katakan pada video yang lalu, yaitu dicabut bulu sayap kanan dan kiri imbang. Kalau kanan disisakan 3 di ujung, berarti kiri juga disisihkan 3. Kalau sebelah kanan disisakan 4 di ujung, berarti di kiri juga disisakan 4. Nah, ini gunanya untuk apa? Gunanya supaya pertumbuhan bulunya nanti seimbang antara kanan dan kiri. Lu mas, jabutnya itu nggak berisiko, nanti nggak stres dan lain-lain. Sepengalaman saya tidak, karena saya beberapa kali mengalami induan itu bahkan posisi anaknya masih di sarang. Ya, anaknya masih di sarang itu betinanya dihajar habis-habisan sampai terluka. Nah, kalau cuma hajarnya itu biasa saja, cuma bodol bulu, itu bagi saya biasa. Maksudnya ya tetap dilakukan proses cabut bulu, cuma itu biasanya tidak akan terulang lagi dan terulang lagi, kecuali menghajarnya itu sampai luka berdarah. Ini biasanya saya punya induan itu sampai beberapa kali dihajar terus. Nah, solusi saya juga sama, cuma dicabut bulu sayapnya kanan dan kiri, diimbangkan. Jabutnya itu imbang, ya, jabutnya imbang. Karena apa? Kalau nggak imbang nanti tumbuhnya nggak bersamaan dan ini akan fatal resikonya. Fatal dari apa? Ngawinnya nggak isi nanti. Kalau keseimbangan sayap itu antara kanan dan kiri nggak imbang, secara otomatis kawinnya akan susah dan nanti tidak isi, ya. Untuk makanan nggak usah diambil, biar apa adanya millet dan por ayam itu. Cuman kalau Anda mengalami hal seperti itu, misalnya saling hajar tadi, itu Anda coba perhatikan kandangnya. Kalau kandang yang Anda buat perkutut itu sudah maksimal panasnya, sudah maksimal sirkulasi anginnya, nggak usah dipindah, nggak masalah. Tetapi kalau memang menurut Anda induan yang over birahi tadi, ya, over birahi posisi ada anak tadi loh, itu kurang panas, tolong pindahkan kandang yang lebih panas, ya. Ataupun ketika Anda mengalami, mas ini sudah berkali-kali saya taruh di kandang bawah ini panasnya bagus, sirkulasi angin bagus, tetapi tetap dihajar mas, ini solusinya bagaimana? Kalau saya sendiri cari kandang yang berlawanan arah, dalam arti taruh kandang ketika tadi di bawah, kita taruh ganti di atas dengan satu syarat, posisi sirkulasi angin dan panas itu hampir sama, ya, hampir sama. Kalau suruh sama nggak bisa, ya, karena posisinya atas dan bawah. Ini sangat efisien buat saya, ya. Solusinya seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang tanyakan tadi kan dalam komen video kemarin, itu
beberapa kali Mas, beberapa kali mengalami indukan dihajar, yang jantan dihajar oleh betinanya. Ini saran saya cabut bulu itu saja selama nggak fatal, lukanya itu nggak fatal. Ya Anda kembalikan ke kandang semula. Tetapi kalau ada kandang yang sejajar misalnya sama bawahnya, itu ada yang posisi panasnya lebih menguntungkan, lebih baik, coba dipindah ke situ. Jangan di kandang-kandang yang tadi. Karena apa? Ini juga akan mengurangi resiko over tadi. Karena apa? Over itu terjadi biasanya kalau nggak satunya lemak, ya. Kalau nggak satunya lemak, satunya sakit. Ya, over birahi terjadi tadi loh. Itu biasanya seperti itu yang saya alami. Biasanya kalau sampai betina ini menghajar jantan gara-gara anak-anaknya ini belum mandiri, ini sangat fatal karena ya. Nanti saya teruskan. Ini biasanya salah satunya yang lemak. Nah, ini tolong dicek. Ya, entah jantannya atau betina. Biasanya yang lemak itu yang dihajar. Yang dihajar yang mana? Itu yang lemak, biasanya seperti itu. Nah, untuk posisi anak-anaknya ini kalau tidak Anda tangani dengan serius, biasanya kalau posisi betina, misalnya kalau saya yang punya kan betina dulu. Ya saya contoh itu buat saya saja. Kalau contoh orang lain lucu kan. Karena ini pengalaman saya. Saya itu dulu punya indukan, itu jantan itu menghajar betina, posisi anak-anaknya ini masih kecil. Nah, ini kalau tidak Anda tangani dengan serius, nanti anak-anaknya juga ikut dihajar. Ya, ini yang terjadi di peternakan saya loh ya. Yang terjadi di peternakan saya itu anaknya ikut dihajar. Anak kasihan juga. Nah, untuk mengkondisikan itu teman-teman, kalau teman-teman masih meragukan dalam pencabutan bulu sayap ini, Anda bisa pakai sistem basah. Jadi perkutut yang mau Anda cabut bulunya itu mandikan dulu ya, dikasih air dulu. Setelah rata sayap kanan kiri baru dicabut. Pencabutan ini teman, itu usahakan sampai sekiranya perkutut yang over birahi tadi tidak bisa mengejar pasangannya. Nah, makanya ditonton sampai selesai. Kalau Anda nontonnya di depan saja nggak sampai akhir, nanti akan terjadi salah paham. Bukan ilmu yang Anda dapat, tetapi malah keburukan yang Anda dapat, karena nggak sinkron dengan apa yang saya katakan ya. Jadi seperti itu tadi. Sampai nyabut bulunya itu sampai nggak bisa mengejar pasangannya. Karena apa? Pencabutan bulu ini dilakukan karena supaya tidak bisa mengejar tadi, supaya tidak hancur-hancuran pasangannya. Nah, kemarin yang saya buat contoh ini teman, itu kalau nggak salah itu anakan perkutut saya yang satu yang di kandang luar sana, itu dalam video ada, itu posisi sudah turun sarang. Tetapi kalau yang di rumah ini perkutut silangan Bangkok kemarin itu posisi masih di sarang. Jadi yang lolos itu cuma betinanya saja. Karena apa? Jantannya itu saya cabut bulunya sampai tidak bisa terbang ke atas. Karena kalau sebang ke atas selesai. Ya, selesai. Dalam arti apa? Makin hancur lagi nanti betinanya. Karena posisi itu sudah berdarah. Kepala si betina ini sudah berdarah. Makanya saya harus ekstrim juga dalam menanganinya. Jadi inti kasihan tadi Anda bolak-balikan dengan perkutut Anda. Ketika Anda kasihan dengan cara seperti ini, maka juga Anda berarti mentredorkan pasangan perkutut tadi yang dihajar sampai habis-habisan. Karena apa? Ini juga kasihan juga kan itu. Jadi bagi saya itu pencabutan bulu ini bukannya kasihan, bukan, kita itu menolong pasangan ini biar akur kembali. Ya, menolong pasangan ini biar akur kembali. Lu Mas, nanti ngolahnya bagaimana? Yang saya amati itu seperti ini. Kalau posisi jantan itu sudah tidak bisa mengejar betina sampai atas, itu biasanya betina itu akan lebih leluasa makan di bawah, ya, ngeleno lanangi, ngeleno jantannya. Ketika jantan itu nangkring di tangkringan, betina akan turun makan. Setelah makan, dia naik loloh anak-anaknya. Nah, sistem ini bukan sekedar teori semata, tetapi memang saya sudah mempraktekkan seperti itu. Karena apa teman? Nanti teman-teman mungkin selain yang bertanya, kemarin ada yang bertanya masalah seperti ini. Mungkin ada juga teman-teman nanti yang mengalami hal ini, ya, mengalami hal ini.
Karena hal ini terjadi karena apa teman? Seharusnya seperti ini sistemnya. Seharusnya reproduksi perkutut itu seperti ini. Sama seperti indukan di kandang A saya itu anak-anaknya baru turun sarang itu sudah bertelur lagi. Nah, terjadinya saling hajar ini karena betinanya tidak mau bertelur, ataupun jantannya ini tidak mau ngawin betinanya karena posisi anaknya masih kecil tadi. Ya, paham ya? Jadi saling hajarnya perkutut jantan dan betina ini kalau jantannya enggak ada dua versi. Ada kalanya jantannya ini enggak birahi, ataupun ada kalanya betinanya yang enggak birahi. Nah, ini akhirnya diajar. Kalau birahi semuanya, ini biasanya anak turun sarang dia bertelur lagi. Saya ada indukan kemarin saya kirim ke Sumatera, ke Lampung Timur. Itu anaknya belum turun sarang itu sudah bertelur lagi. Hebat. Jadi dia indukan turun itu anaknya sudah bertelur lagi. Indukannya sudah bertelur lagi. Anaknya turun sarang sudah bertelur. Nah, hal seperti ini tidak akan terjadi over birahi. Yang terjadi over birahi itu adalah satunya birahi, satunya tidak. Inilah yang terjadi di induk Ananda ketika induk Ananda punya anak tetapi saling hajar pasangannya. Sekian, semoga bermanfaat. Salam Putut, Sobat Patut.